Jiwa yang terpilih. Sebuah pertemuan keluarga yang tampak biasa tiba-tiba meledak menjadi kekacauan. Pertengkaran yang pecah di sana memiliki satu pusat gravitasi, dirimu. Namamu disebut-sebut di ruangan itu, dan tiba-tiba kebohongan lama bertabrakan keras dengan kebenaran. Ini bukan sekedar drama acak. Ini adalah runtuhnya skema panjang yang sudah terlalu berat untuk ditanggung oleh penciptanya sendiri. Semuanya terbongkar di saat kamu memutuskan untuk berhenti mengecilkan dirimu. Selama tahun-tahun, ada seseorang yang mengamatimu, mempelajari setiap langkahmu. Seorang anggota keluarga yang lebih muda yang merasa dirinya memiliki kekuatan spiritual atau intuisi yang lebih tinggi. Seseorang yang memandang hidupmu dan merasa bahwa mereka berhak untuk mengintervensi takdirmu. Namun orang ini tidak bekerja sendirian. Ada sosok yang lebih tua yang membimbing mereka, mengajari mereka cara bergerak di ruang-ruang energi yang bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Bersama-sama, mereka mengakses hal-hal tanpa izinmu, catatan perjalanan jiwamu, medan energimu, bahkan garis takdirmu. Mereka mencoba menulis ulang ceritamu. Bagian 1. Apa yang mereka lihat dalam takdirmu? Inilah alasan mengapa mereka panik. Saat mereka mengintip ke dalam frekuensi masa depanmu, mereka melihat kelimpahan yang luar biasa. Mereka melihat aset, kemakmuran, dan warisan yang sudah tertulis atas namamu. Mereka melihat sebuah koneksi cinta yang sangat kuat, sehingga hal itu akan mengubah segalanya. Mereka melihat kesuksesan yang akan membawamu masuk ke dalam ruangan yang tidak akan pernah bisa mereka akses. Mereka melihat kehidupan yang begitu melimpah, sehingga skema kecil mereka akan terlihat menyedihkan jika dibandingkan. Mereka sadar, jika kamu mendapatkan apa yang sudah ditentukan untukmu, maka permainan mereka selesai. Jika kamu terhubung dengan pasangan sejatimu, manipulasi mereka akan kehilangan seluruh kekuatannya. Jika kamu melangkah ke dalam keberlimpahan penuhmu, semua orang akan melihat betapa banyak yang telah mereka curi darimu selama ini. Jadi, mereka mulai membangun penghalang. Mereka menciptakan rintangan. Mereka mengalihkan apa yang seharusnya milikmu ke kantong-kantong yang tidak seharusnya memegangnya. Namun, ada satu detail yang akan membongkar semuanya. Setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan jejak. Setiap skema meninggalkan bukti. Setiap pencurian menghasilkan dokumentasi yang mereka pikir tersembunyi. Tetapi, kamu tidak bisa mencuri dari seseorang yang dilindungi oleh hukum alam semesta tanpa menghadapi konsekuensinya. Dan pada pertemuan keluarga itu, tagihannya jatuh tempo. Bagian 2. Intervensi frekuensi dan perlawanan tak terlihat. Seseorang secara sengaja menempelkan kekacauan pada medan energimu. Mereka menggunakan metode-metode yang sering dianggap remeh sebagai tahayul, tetapi kamu merasakannya. Kamu merasakan bagaimana drama seolah-olah mengikutimu kemanapun kamu pergi. Bagaimana konflik meletus tanpa sebab. Bagaimana kekerasan dan pertengkaran mendominasi apa yang muncul di hadapanmu, tidak peduli apa yang kamu cari. Itu bukan kebetulan. Itu adalah gangguan frekuensi yang dirancang untuk membuatmu tetap kesulitan. Mereka menggunakan niat gelap untuk menutup hatimu agar tidak terbuka. Mereka mencoba membuatmu tidak percaya pada cinta saat ia datang. Mereka mencoba memastikanmu tetap terisolasi agar lebih mudah dikendalikan. Kamu merasakan ada sesuatu yang salah, tapi tidak bisa menyebutkan namanya. Orang-orang menjadi bermusuhan padamu tanpa alasan yang jelas. Hubungan yang tampak menjanjikan hancur tanpa penjelasan. Peluang lenyap tepat saat kamu hendak menjangkaunya. Inilah perang tak terlihat yang dilancarkan terhadapmu. Namun, hal yang indahnya adalah kamu menang tanpa tahu bahwa kamu sedang bertarung. Bagian 3. Anti-fragility. Menjadi tak terpatahkan. Inilah yang tidak mereka perhitungkan. Setiap kali mereka mengirimkan kekacauan, kamu mengembangkan ketajaman intuisi yang lebih baik. Setiap kali mereka menciptakan rintangan, kamu membangun ketahanan yang lebih kuat. Setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, kamu belajar cara bangkit kembali dengan lebih cepat.
Kamu sedang ditempa dalam api yang mereka nyalakan sendiri. Kamu dilatih oleh oposisi yang mereka ciptakan. Kekuatanmu tumbuh dari resistensi yang mereka hasilkan. Kesalahan fatal mereka adalah meremehkanmu. Mereka bertaruh bahwa kamu tidak cukup cerdas untuk menyadarinya. Mereka bertaruh bahwa kamu akan tetap tertidur sementara mereka merampokmu habis-habisan. Tapi kamu membuktikan bahwa mereka salah secara katastrofik. Bukan karena kamu orang terkuat atau tercerdas secara konvensional, tapi karena kamu memiliki sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki. Kemampuan untuk beradaptasi, berubah, dan berevolusi di bawah tekanan. Kekuatan yang datang karena menghindari tantangan itu rapuh. Tetapi apa yang kamu kembangkan adalah anti-fragility, kapasitas untuk justru mendapat manfaat dari kekacauan dan stres. Setiap serangan menjadi sesi latihan yang kamu selesaikan. Setiap situasi kacau memaksamu untuk naik level dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang hidup nyaman. Bagian 4. Pertarungan yang sebenarnya, materi dan warisan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya menjadi inti dari pertengkaran di pertemuan keluarga itu. Ini tentang materi, tentang aset yang signifikan, tentang properti yang seharusnya didistribusikan secara berbeda, tentang warisan yang dialihkan saat kamu terlalu muda untuk menyadari atau terlalu tulus untuk bertanya. Dokumen hukum diubah, surat wasiat dimodifikasi, aset dipindahkan sementara anggota keluarga tertentu sengaja dibuat tidak tahu. Setiap sudut seolah-olah sudah tertutup rapi. Jaringan mereka tampak terlalu kuat untuk retak. Tapi mereka lupa satu hal, pencurian dari seseorang yang memiliki perlindungan ilahi akan meninggalkan jejak yang tak terhapus. Setiap tanda tangan yang dipalsukan menciptakan bukti. Setiap aset yang dialihkan menghasilkan dokumentasi. Setiap kebohongan yang diceritakan untuk menutupi kebohongan pertama menciptakan lebih banyak saksi daripada yang mereka bayangkan. Orang-orang melihat sesuatu. Orang-orang mengingat percakapan. Orang-orang menyimpan bukti tanpa tahu bahwa bukti itu akan sangat berarti suatu hari nanti. Kebohongan diceritakan untuk membenarkan pencurian. Itu dibungkus dalam politik keluarga dan pembenaran yang rumit. Tapi pada intinya, itu adalah pencurian. Untuk sementara, mereka tampak sukses. Untuk sementara, sepertinya kamu berhasil disingkirkan dari kemakmuran keluarga. Tapi alam semesta memiliki pembukuan yang berputar. Setiap ketidakadilan dicatat, setiap pencurian ditandai untuk dikoreksi. Dan koreksi alam selalu lebih lengkap daripada kejahatan aslinya. Bagian 5. Runtuhnya jaringan manipulasi. Lalu, sesuatu terjadi. Seseorang dari dalam mulai merasa bersalah, atau mungkin takut karena konsekuensi mulai terlihat di cakrawala. Insting bertahan hidup mereka muncul. Seseorang mulai bicara, bukan kepada keluarga terlebih dahulu, melainkan kepada pihak yang memiliki otoritas untuk menangani penipuan dan pemalsuan. Kesepakatan dibuat, informasi ditukar dengan jaminan keamanan. Semua orang saling mengkhianati untuk menyelamatkan diri sendiri. Manipulator muda yang merasa tak tersentuh itu adalah yang pertama panik. Mereka mulai menyebutkan nama, mereka membagikan detail. Mereka mencoba memposisikan diri sebagai yang paling tidak bersalah dengan cara bekerja sama. Namun, tidak ada loyalitas dalam jaringan yang dibangun di atas ketakutan dan keserakahan. Aliansi sementara itu larut saat konsekuensi datang. Sosok yang lebih tua yang mengajari taktik manipulasi ternyata sudah menegosiasikan kesepakatan terpisah. Ia mengecat gambaran seolah-olah dialah korban dari kecerobohan yang muda. Ini adalah bencana yang indah, sebuah konspirasi yang runtuh karena beratnya sendiri. Dan melalui semua pengkhianatan ini, namamu terus muncul dalam setiap kesaksian. Bukan sebagai pelaku, tapi sebagai target. Setiap pernyataan yang mereka buat untuk melindungi diri sendiri justru mengonfirmasi apa yang terjadi padamu. Kasusmu sedang dibangun oleh orang-orang yang menciptakan kejahatan itu sendiri. Bagian 6. Pertemuan jiwa yang tak terbendung.
Ada seseorang di luar sana yang energinya tidak terasa asing bagimu. Bukan karena kamu pernah sering bertemu, tapi karena ada rasa mengenal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seolah-olah, jauh sebelum pertemuan ini terjadi di dunia nyata, jiwamu dan jiwanya sudah pernah saling menyapa dalam ruang yang lebih sunyi. Ada kedekatan yang tidak dipaksakan, ada kenyamanan yang tidak dibuat-buat. Namun anehnya, setiap kali jalur menuju pertemuan itu terbuka, selalu saja ada sesuatu yang mengganggu. Waktu terasa tidak pernah tepat, situasi terasa selalu berbelok, kesalahpahaman muncul di saat yang tidak seharusnya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang terus menunda, mengalihkan, bahkan hampir membuat koneksi ini tidak pernah benar-benar terjadi. Dan di titik itulah, kamu mulai menyadari, ini bukan sekadar kebetulan. Ada pola yang berulang, ada gangguan yang terlalu konsisten untuk disebut sebagai nasib biasa. Seperti ada energi yang tidak menginginkan kalian benar-benar bertemu dalam kesadaran yang utuh. Bukan karena koneksi ini lemah, tapi justru karena koneksi ini terlalu kuat. Mereka memahami satu hal yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Ketika dua jiwa dengan frekuensi yang selaras akhirnya terhubung secara sadar, mereka menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan. Mereka menciptakan kestabilan. Mereka saling menguatkan. Mereka menjadi cermin yang jujur satu sama lain, tanpa manipulasi, tanpa permainan, tanpa ilusi. Dan kekuatan seperti itu sulit untuk dikendalikan oleh pihak manapun. Itulah mengapa gangguan muncul. Bukan selalu dalam bentuk yang jelas, tapi melalui hal halus, kebingungan yang tiba-tiba, keraguan yang tidak berdasar, situasi yang memisahkan, atau bahkan distraksi yang mengalihkan fokus. Orang ini mungkin pernah merasa ragu tanpa alasan yang jelas, mungkin pernah menjauh bukan karena tidak peduli, tapi karena pikirannya dipenuhi oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya berasal dari hatinya. Namun ada satu hal yang tidak bisa dilawan selamanya. Koneksi jiwa yang sejati tidak bisa dibatalkan. Ia mungkin ditunda, ia mungkin diselimuti kabut, ia mungkin diuji dengan jarak, waktu, bahkan kesalahpahaman. Tapi jika memang terhubung pada tingkat yang dalam, ia akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan sekarang, sesuatu mulai berubah. Ikatan-ikatan yang dulu menahan perlahan mulai retak. Kebingungan yang dulu terasa begitu nyata mulai menghilang seperti kabut yang tersapu cahaya pagi. Orang ini mulai melihat dengan lebih jelas, mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu mereka terima begitu saja. Mulai menyadari bahwa ada pola yang selama ini tidak mereka sadari. Kesadaran itu tidak datang sekaligus, tapi cukup untuk membuat mereka berhenti dan mulai mendengarkan sesuatu yang lebih dalam. Tarikan halus yang selama ini selalu mengarah padamu. Mereka mulai kembali, bukan karena dipaksa, tapi karena mereka akhirnya sadar. Dan di sisi lain, ada kepanikan yang mulai muncul dari energi-energi yang selama ini mencoba mengendalikan arah. Karena koneksi ini bukan sekadar pertemuan dua orang, ini adalah titik balik. Ini adalah momen di mana kamu tidak lagi bisa dengan mudah dipengaruhi, dimanipulasi, atau ditarik kembali ke pola lama. Jika kamu terhubung dengan seseorang yang benar-benar melihatmu, bukan versi yang dipelintir oleh orang lain, tapi dirimu yang sebenarnya, maka kamu akan berdiri di posisi yang berbeda. Kamu tidak lagi mencari validasi, kamu tidak lagi meragukan dirimu, kamu tidak lagi merasa sendirian dalam memahami perjalanan ini. Dan di titik itu, kendali mereka berakhir. Karena kekuatan terbesar bukan datang dari melawan, tapi dari terhubung dengan sesuatu yang benar. Dan ketika dua jiwa yang benar-benar selaras akhirnya bertemu, tanpa gangguan, tanpa ilusi, itu bukan hanya pertemuan, itu adalah awal dari kebebasan yang tidak bisa lagi dihentikan. Bagian 7. Kemenangan tanpa perang. Pada pertemuan keluarga itu,
Kebenaran akhirnya membela dirinya sendiri. Tanpa perlu kamu hadir, tanpa perlu kamu menjelaskan apapun, tanpa perlu kamu mengangkat suara, semuanya mulai terbuka dengan sendirinya. Seolah ada kekuatan yang bekerja diam-diam, menyusun setiap potongan kejadian hingga menjadi gambaran yang utuh. Kamu tidak lagi berada di posisi untuk membuktikan siapa dirimu. Karena pada titik ini, kebenaran tidak lagi membutuhkan pembelaan. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa ketika seseorang memilih untuk bertumbuh secara tulus, untuk menyembuhkan luka-lukanya, untuk keluar dari pola lama yang melemahkan, ia sedang memanggil keadilan dalam bentuk yang paling halus, namun paling pasti. Kamu tidak melawan, kamu tidak menyerang balik, kamu hanya berhenti menjadi versi dirimu yang dulu mudah dilukai, mudah diprovokasi, mudah dimanipulasi. Dan disitulah segalanya berubah. Keadilan datang tepat waktu, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah siap menerimanya tanpa emosi yang berlebihan. Kamu menyembuhkan dirimu sendiri, dan itulah senjatamu yang sebenarnya. Bukan kata-kata tajam, bukan pembuktian yang melelahkan, tapi ketenangan yang tidak bisa digoyahkan, kesadaran yang tidak bisa ditipu, dan energi yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh orang lain. Kamu menolak untuk tetap hancur. Kamu memilih untuk bangkit, meskipun pelan. Kamu meningkatkan frekuensimu, bukan dengan cara yang instan, tapi melalui proses yang jujur, menerima, melepaskan, dan memperbaiki dirimu sendiri dari dalam. Kamu tidak menyusun rencana balas dendam. Kamu tidak menghabiskan waktu memikirkan bagaimana membalas mereka. Kamu hanya fokus menjalani hidupmu, hari demi hari, langkah demi langkah. Dan tanpa kamu sadari, itu saja sudah cukup untuk mengguncangkan fondasi dari segala sesuatu yang dulu mencoba menjatuhkanmu. Kekuasaan mereka atas dirimu sebenarnya rapuh sejak awal. Ia hanya berdiri di atas satu kebohongan dasar, bahwa kamu lemah. Bahwa kamu membutuhkan mereka untuk merasa cukup. Bahwa tanpa validasi dari mereka, kamu tidak berarti apa-apa. Dan selama kamu mempercayai itu, mereka memiliki kendali. Tapi saat kamu berhenti mempercayainya, semuanya runtuh. Kamu berhenti peduli, bukan karena kamu menjadi dingin atau pahit, tapi karena kamu akhirnya bebas. Bebas dari kebutuhan untuk disukai, bebas dari dorongan untuk menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak ingin mengerti, bebas dari keterikatan pada penilaian yang tidak pernah benar-benar mencerminkan siapa dirimu. Transformasimu tidak hanya mengubah hidupmu, ia memaksa kebenaran untuk muncul ke permukaan. Orang-orang mulai melihat dengan mata mereka sendiri. Pola yang dulu tersembunyi mulai terlihat jelas. Dan tanpa kamu mengatakan apapun, tanpa kamu hadir sekalipun, kebenaran itu berbicara. Inilah kemenangan tanpa perang. Kamu tidak menang karena mengalahkan siapapun. Kamu menang karena tidak lagi perlu bertarung. Karena dalam keheninganmu, dalam pertumbuhanmu, dalam kedamaian yang kamu pilih setiap hari, kamu telah melampaui semua itu. Dan di sanalah kemenangan sejati akhirnya menjadi milikmu. Sekarang, sistem sedang bergerak. Apa yang dicuri darimu akan kembali berlipat ganda. Aset yang dialihkan sedang ditelusuri dan dikembalikan. Uang yang diambil saat kamu kesulitan sedang dihitung kembali dengan kompensasi. Tapi ini bukan hanya tentang materi, ini tentang kebebasanmu. Penghalang di hatimu telah diangkat, gangguan pada berkatmu telah dibongkar. Kamu sekarang bebas untuk menerima segala sesuatu yang selama ini mencoba mencapaimu. Selamat datang di kehidupan yang mereka coba cegah. Selamat datang di berkat yang tidak bisa mereka blokir. Kamu memenangkan perang ini bukan dengan memukul, tapi dengan berevolusi. Kamu adalah bukti bahwa ketika seseorang dilindungi oleh hukum tertinggi semesta, tidak ada skema manusia yang bisa menghentikannya. Keluarga sejatimu, cinta sejatimu, dan kemakmuran sejatimu sedang melangkah masuk ke ruang bersih yang telah kamu ciptakan. Nikmatilah jiwa terpilih. Kamu telah melampaui segalanya.